Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lydia Fatimah Zahra dengan NIM 232101010109 dari kelas A4 PAI. Sebelum kita ke pembahasan, yuk simak video berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus keberagaman suku bangsa. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik, bagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Bagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari video tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya materi hari ini atau pembahasan kali ini yaitu tentang multikulturalisme dan pendidikan Islam. Kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian multikulturalisme. Apa sih multikulturalisme itu? Nah, multikulturalisme merupakan suatu gerakan yang mengakui keberadaan berbagai budaya dan menghargai keanekaragaman budaya yang ada. Lawrence Bloom menyatakan bahwasannya multikulturalisme itu melibatkan tentang pemahaman, penghargaan, dan penilaian terhadap budaya seseorang, sekaligus menunjukkan rasa hormat dan ketertarikan terhadap budaya dan etnis yang berada pada orang lain. Seorang tokoh yang bernama Parex mengidentifikasi 5 jenis multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme isolasi. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif. Yang ketiga, multikulturalisme otonomis. Yang keempat, multikulturalisme kritikal. Dan yang terakhir yaitu multikulturalisme kosmopolitan. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang pengertian pendidikan Islam. Secara sederhana, pendidikan Islam itu dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang berpedoman pada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemikiran para ulama. Menurut Heriner Ali, tujuan pendidikan Islam ini dapat dibagi menjadi 3 aspek, yaitu pertama, tujuan yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, tujuan yang berhubungan dengan kehidupan di dunia. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, tujuan yang berkaitan dengan ilmu. Nah, dari ketiga ini bersatu untuk mencapai tujuan tertinggi pendidikan Islam, yaitu menciptakan insan kamil dan manusia paripurna. Pembahasan berikutnya yaitu pengimplementasian multikulturalisme dalam pendidikan Islam.
Asinyo Harto dalam bukunya, beliau menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam yang berbasis multikultural memerlukan proses pembelajaran yang efektif dan aktif. Dalam hal ini, pembelajaran lebih difokuskan pada cara bagaimana mengajarkan tentang agama, teaching about religion, tidak hanya sekedar mengajarkan agama itu sendiri. Nah, penerapan pendidikan multikultural dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, falsafah pendidikan, yang kedua, pendekatan pendidikan, yang terakhir yaitu bidang kajian. Poin yang berikutnya yaitu peran guru dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam multikulturalisme. Dalam implementasi pendidikan multikultural ini, guru dapat melakukan berbagai upaya untuk membimbing siswa dalam menghadapi keberagaman yang terjadi di Indonesia, seperti mengembangkan sikap egaliter, mendorong demokrasi yang substansial, serta membangun kesetaraan gender. Nilai-nilai pendidikan Islam multikultural menurut perspektif Asyumardi Azra itu terdapat 5 nilai dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tasamuh atau toleransi, yang kedua wasaniyah atau moderat, yang ketiga takrim atau saling menghormati, yang keempat humanity atau kemanusiaan, yang terakhir yaitu perdamaian. Dalam sebuah penerapan pasti terdapat suatu tantangan di dalamnya. Nah, berikut berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan pendidikan Islam multikultural. Yang pertama yaitu melalui aspek sosio-kultural, di mana mencangkup masyarakat yang mungkin akan menolak wacana pendidikan multikultural atau pendidikan Islam multikultural, terutama dari kalangan yang cenderung berpandangan tekstual, baik dari kelompok muslim maupun non-muslim. Nah, yang kedua, melalui aspek politik, di mana hal ini mencangkup berbagai komponen institusi pembuatan kebijakan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, yang perlu menyelaraskan pandangannya atau visinya dan upaya dalam merumuskan kebijakan terkait pendidikan Islam yang mengakui pentingnya pendidikan multikultural. Nah, yang terakhir yaitu melalui aspek pendidikan, di mana hal ini melibatkan berbagai komponen lembaga pendidikan dan para praktisi yang mungkin mengalami kesulitan dalam merancang dan mengelola proses pendidikan multikultural. Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, peluang ini menyediakan dasar untuk memperkuat pemahaman antar budaya, mendorong toleransi, serta mempersiapkan generasi muslim yang mampu beradaptasi dengan dunia yang semakin kompleks dan beragam ini. Jadi, beberapa peluang diantaranya yaitu meningkatkan pemahaman antar budaya. Nah, ini merupakan salah satu peluang utama dari penerapan multikulturalisme, di mana meningkatkan pemahaman antar budaya di kalangan siswa. Pendidikan Islam bisa menjadi sarana untuk mengenalkan siswa pada berbagai budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang beragam. Nah, yang kedua yaitu pengembangan keterampilan antar budaya. Nah, di mana penerapan multikulturalisme dalam pendidikan Islam memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengasah keterampilan antar budaya. Siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai budaya dan agama lain, tetapi juga belajar cara berkomunikasi, bekerja sama, serta menyelesaikan masalah dengan orang lain dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, yang berikutnya, dialog dan toleransi antar agama, di mana multikulturalisme menawarkan peluang untuk memperkuat dialog dan toleransi antar agama. Nah, yang berikutnya yaitu pemanfaatan teknologi untuk keterlibatan global.
Kemajuan teknologi menawarkan peluang besar bagi multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Melalui penggunaan platform digital, webinar, dan sumber daya online, siswa dapat terhubung dengan pengalaman global. Nah, yang selanjutnya yaitu peluang untuk pendidikan karakter. Nah, di mana ini membuka peluang penting dalam membentuk karakter siswa. Untuk mempelajari keberagaman, pendidikan Islam dapat merancang program yang mengutamakan nilai-nilai seperti empati, kesabaran, dan kerjasama. Nah, yang berikutnya yaitu pengembangan kurikulum yang tepat. Nah, peluang multikulturalisme juga dapat ditemukan dalam pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan inklusif. Nah, yang terakhir yaitu kerjasama dengan komunitas lokal dan global. Nah, di mana kerjasama dengan komunitas lokal dan global semakin penting dalam pendidikan Islam multikultural ini. Poin yang terakhir yaitu tentang lembaga pendidikan Islam dalam membangun inklusivitas dan toleransi, di mana peran lembaga pendidikan dan pemerintahan sangat penting dalam memajukan budaya multikulturalisme di sebuah masyarakat. Lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya. Inklusif yang dimaksud ialah inklusif yang mengacu pada sikap keterbukaan dalam menghadapi keberagaman dan heterogenitas dalam berbagai perbedaan etnis, suku, agama, pemikiran, paradigma, aliran kepercayaan, serta kondisi ekonomi dan politik perlu disikapi dengan adanya keterbukaan. Nah, artinya yaitu kita harus bersikap terbuka serta cara menghargai dan memilih kesetaraan dengan sikap yang konstruktif. Melalui sikap ini, masyarakat madani bisa terbentuk. Beragama secara inklusif bukan berarti ragu pada keyakinan pribadi, melainkan menerima keberadaan orang-orang yang memiliki keyakinan atau agama lain, serta menghormati hak-hak mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Islam yang bersifat inklusif ini perlu diperjuangkan lagi melalui perbaikan buku-buku pendidikan agama Islam yang terbuka yang ada pada saat ini, yang masih cenderung ambigu dalam pembahasannya, yang bertema tentang toleransi. Pendidikan agama yang inklusif seharusnya memiliki karakter dialogis yang menghindari pendekatan yang mendomestikasi, di mana yang bersifat dogmatis dan menghambat pemikiran kritis peserta didiknya, serta bodohisasi, di mana peserta didik hanya menerima materi tanpa mendorong untuk mengembangkan nalar-nalar yang mereka miliki, dan indoktrinasi, di mana pemberian doktrin yang dianggap sebagai satu-satunya kecuali kebenaran yang harus diyakini oleh peserta didik tersebut. Terkait pembahasan di awal yang menyinggung tentang lembaga pendidikan Islam, nah, harus adanya kurikulum. Nah, di mana kurikulum pendidikan agama Islam itu seharusnya tidak hanya membekali peserta didik untuk mampu hidup dalam keragaman, tetapi juga harus mendorong mereka untuk aktif dalam mempromosikan nilai-nilai inklusif dalam Islam, di mana para pendidik harus perlu mentransformasikan nilai-nilai inklusif ini dan memberikan contoh nyata melalui keteladanan dalam proses pembelajaran yang fokus pada sisi kemanusiaan. Strategi pembelajaran yang perlu menekankan pentingnya dialog yang didasari prinsip keterbukaan serta saling menghargai, menghormati, agar siswa terbiasa berpikir ilmiah, logis, dan sistematis. Nah, di mana semua ini merupakan landasan penting dalam menuju sikap yang inklusif.
tujuan akhir dari pembahasan kita kali ini yaitu mengajarkan kita untuk menanamkan sikap bermultikulturalisme yang tertanam pada diri kita, di mana kita harus menghargai dan menghormati perbedaan antara budaya, agama, dan etnis yang terjadi pada negara kita yang kaya akan budayanya. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini.